mendapatkan kebaikan meskipun dia tidak terlibat. Al-musabbit kal mubashir. Meskipun dia tidak ikut menyelenggarakan jenazah, tidak ikut mensolatkan, tapi dengan berita yang disampaikan sehingga orang datang dan mensolatkan, baginya kebaikan tentu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini syahidnya. Maka fadzakaru dzalika li Rasulillah, maka mereka mengabarkan hal itu kepada Nabi. Ya. Faqala, maka Nabi bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatilah sahabat kalian. Salatilah sahabat kalian. Dan ini perintah. Perintah menunjukkan wajibnya. Maka wajib melaksanakan salat jenazah atau mensolatkan jenazah, wajib hukumnya, ya. Tetapi ada pertanyaan di sini. Yaitu Nabi mengatakan sallu, menunjukkan perintah ini tertuju kepada siapa? Tertuju kepada para sahabat, bukan kepada beliau. Beliau tidak mengatakan hayya nusalli ala sahibina, mari kita mensolatkan sahabat kita, tidak. Dia hanya memerintahkan sahabatnya, ayo solatkan sahabat kalian. Maka hal ini menimbulkan keterkejutan di antara para sahabat. Kenapa? Karena doanya Nabi mustajab, ya. Dan solatnya Nabi tunawirul kubur, menerangi kubur, ya. Dan didapatkan keterangan-keterangan yang lain bahwa Nabi marah ketika ada sebahagian dari sahabatnya yang meninggal yang dianggap remeh, seperti wanita atau laki-laki yang menyapu masjid, yang dia dikuburkan tanpa penyampaian kepada Nabi. Maka Nabi mengingatkan, menunjukkan Nabi berhasrat sekali untuk mensolatkan para sahabatnya. Maka dalam kejadian ini Nabi hanya memerintahkan para sahabat untuk mensolatkan orang yang meninggal ini. Maka fatagayyarat wujuhun nasi bidzalika. Maka berubahlah air muka manusia ketika itu. Artinya heran dan bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa Nabi tidak mensolatkannya? Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, melihat ada tanda tanya di kalangan para sahabat, maka Nabi tidak membiarkan itu berlarut-larut. Maka beliau menyampaikan dan mengatakan, inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini telah mencuri harta rampasan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gulul. Ya. Qad ghalla. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa orang ini telah berbuat satu perbuatan maksiat. Satu perbuatan maksiat, maka Nabi tidak mensolatkannya, ya. Fafattashna mata'ahu, kata Khalid bin Zaid al-Juhani, Zaid bin Khalid al-Juhani, maka kami pun memeriksa perhiasannya atau perlengkapannya, mata'ahu, fawajadna kharzan min kharazil yahud la yusawi dirhamain. Maka kami dapatkan kharaz, yaitu kalung dari kalung-kalung orang Yahudi yang harganya tidak sampai 2 perak. Subhanallah. Jumlah yang sedikit kan? Dirhamain, bukan dinarai. 2 dinar, 2 uang emas, tidak. 2 uang perak saja. Jumlah yang sedikit. Tetapi Nabi tidak mensolatkannya. Kenapa? Karena dia ada bentuk maksiat. Dan yang kedua, bahwa dia adalah peringatan kepada yang lain. Ya, jangan sampai orang memudahkan. Nah, orang ini mencuri 2 dirham. Nabi tetap mensolatkan dia. Oh, tidak apa-apa kalau sedikit. Ya, padahal sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, bahwa berapa banyak perkara yang kecil, perkara yang besar, awalnya dari perkara yang kecil. Dan yang kecil berbahaya. Kenapa? Karena membuat orang kecanduan, ketagihan, dan menganggap remeh, sehingga menuntut kepada perkara yang lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi qat'an lisyarri fi awwali wujudihi, dalam rangka memutuskan kejelekan di awal tumbuh dan munculnya, maka beliau tidak mensolatkan. Tahdziran, dalam bentuk apa? Peringatan kepada yang lain. Jelas ini? Ya. Syahidnya di sini adalah perintah Nabi untuk mensolatkan sahabatnya, menunjukkan bahwa pelaku dosa besar, pelaku maksiat, ya, tetap wajib untuk disolatkan. Ingat ini, ya. Pelaku dosa besar
tetap disolatkan. Ya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan solat, yang tidak solat 5 waktu? Maka ada khilaf tentu saja ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak disolatkan sama sekali, baik dia karena malas atau mengingkari kewajiban solat. Jika mengingkari kewajiban maka dia kafir. Demikian pula jika dia malas, kafir. Ya, ini pendapat Imam Ahmad sehingga tidak disolatkan. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin, ya, para masyayikh dari Hijaz, ya, Syekh bin Baz dan sebagainya. Orang yang tidak solat tidak disolatkan. Ya. Jadi kalau begitu menurut mereka tidak tepat istilah solatlah kamu sebelum kamu disolatkan, ya. Karena menurut mereka orang yang tidak solat tidak berhak untuk disolatkan, ya. Kemudian adapun yang pendapat dari Imam Syafi'i dan yang lainnya bahwa dia mengatakan jika meninggalkan solat karena malas, ya, atau mengikuti hawa nafsu atau yang lainnya, yang jelas bukan dalam bentuk pengingkaran akan kewajiban solat, maka dia masih dalam keadaan muslim tetapi fasikul milli, tapi agamanya telah fasik, fajir. Oleh karena itu orang seperti ini, ya, tetap wajib disolatkan fil jumlah secara keseluruhan oleh kaum muslimin secara umum. Tetapi bagi orang yang kedudukannya seperti Nabi sebagai panutan, contoh dan ditiru, dan punya pengaruh untuk tidak mensolatkannya, seperti Nabi tidak mensolatkan sahabatnya yang mencuri harta rampasan perang. Dalam rangka apa? Peringatan tadi. Dalam rangka apa? Peringatan. Ya, itu di sini. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak disolatkan oleh orang yang berkedudukan, berpengaruh dan menjadi contoh, tetapi orang tersebut tetap mendoakannya dalam hatinya. Dengan itu kata Ibnu Taimiyah, dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan tidak mensolatkan sebagai peringatan bagi yang lain yang mungkin beramal seperti perbuatannya, seperti maksiatnya, peringatannya, kan? Kebaikan yang kedua, dia tetap mendoakan orang yang meninggal. Berarti dia dianggap orang yang berbuat ihsan kepada orang yang meninggal. Kenapa? Karena orang yang meninggal butuh dengan doa saudaranya dari kaum muslimin. Jelas? Ya. Maka dalam hal ini dia mendapatkan 2 kebaikan. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Dan perkara yang penting juga bahwa di sini Nabi SAW tidak mensolatkan padahal orang tadi hanya mengambil barang yang tidak sampai seharga dengan 2 dirham, menunjukkan bahayanya perkara tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang terakhir kata Syekh, wa yustatna min dzalika syakhsan fala tajibu as-salatu 'alaihima. Namun dikecualikan dari kewajiban mensolatkan jenazah syakhsan, 2 jenis manusia. Dengan kata lain, 2 orang ini tidak disolatkan atau tidak wajib disolatkan, meskipun boleh disolatkan, ya. Wa yustatna min dzalik, dan dikecualikan dari mensolatkan jenazah yang hukumnya fardu kifayah syakhsan, 2 golongan, 2 jenis manusia. Fala tajibu as-salatu 'alaihima, maka tidak wajib salat bagi keduanya. Yang pertama, at-tiflul ladzi lam yablughu, yaitu anak kecil yang belum balik. Kenapa? Karena apa yang datang dari hadis Aisyah tentang kematian putra Rasulullah Ibrahim dari istrinya Maria Al-Qibtiyah, hadiah budak wanita Mesir, hadiah dari Muqawqis, ya. Maka ketika Ibrahim meninggal, kata Aisyah, mata Ibrahim ibnu an-Nabi wa huwa ibnu 18 syahra. Ya, meninggal Ibrahim bin Nabi dalam usia 18 bulan. Ya, jadi berarti baru 1,5 tahun ya. 18 bulan. Falam yusalli alaihi,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mensolatkannya. Sahih Abu Daud. Kemudian yang kedua, asy-syahid, orang yang mati syahid. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik, juga riwayat Abu Daud, anna syuhada'a Uhudin lam yughassalu wa dufinu bidima'ihim wa lam yusalla alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, anna syuhada Uhud, bahwa para syuhada Uhud lam yughassalu, mereka tidak dimandikan. Mereka dimandikan dengan darah mereka sendiri, artinya tidak dimandikan. Dibiarkan darah mengucur pada mereka dan kemudian dikuburkan dengan darah yang ada pada mereka. Ya. Wadufinu bidimaihim, dan mereka dikuburkan dengan darah mereka, bergelimang dengan darah mereka. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan bagi mereka. Jadi saya kira jelas hukum mensolatkan jenazah fardu kifayah, dan itu berlaku umum baik bagi orang yang soleh maupun orang yang bermaksiat. Semuanya kena. Selama dia muslim, maka dia diwajibkan oleh kaum muslimin untuk mensolatkannya, dan berdosa seluruh kaum muslimin jika meninggalkan mensolatkan jenazah tersebut. Ya, dikecualikan dua perkara, yaitu anak yang belum balik serta orang yang mati syahid, itu orang yang mati di medan pertempuran. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira demikian. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dari syaitan, Allah dan Rasulnya berpastiri. Tentang rincian pelaksanaan salat, insyaallah kita akan dapatkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.